Hola, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang tertulis di sini nama-namanya. Pada hari ini atau kali ini kami akan menjelaskan tentang model evaluasi Kirkpatrick. Let's go. Yang pertama, model-model evaluasi program. Model evaluasi merupakan desain evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap evaluasinya. Kirkpatrick adalah seorang ahli evaluasi di program training dalam bidang SDM menawarkan model evaluasi yang dinamakan Kirkpatrick Training Evaluation Model. Lalu model evaluasi Kirkpatrick terakhir diperbarui dan diredefinisikan pada tahun 1988 yang disebut dengan Evaluation Training Program The Four Level. The Kirkpatrick Four Level Evaluation Model sekarang menjadi salah satu rujukan dan standar bagi perusahaan agar bisa melakukan program training bagi pengembangan SDM. Terhadap program training mencakup 4 topik evaluasi, yaitu reaction, learning, behavior, dan result. Level yang pertama ada evaluasi reaksi atau reaction evaluation. Evaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta. Program training dianggap efektif apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training sehingga mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain, peserta training akan termotivasi apabila proses training berjalan secara memuaskan bagi peserta yang pada akhirnya akan menjaga reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya, apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses training yang diikutinya, maka mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti training lebih lanjut. Menurut Center Partner dan artikelnya yang berjudul Implementing the Kirkpatrick Evaluation Model Plus mengatakan bahwa minat, perhatian, dan motivasi dari peserta itu penting untuk kesuksesan program training. Orang akan belajar lebih baik ketika mereka merespon positif kepada lingkungan pembelajaran. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa keberhasilan proses kegiatan training tidak terlepas dari minat, perhatian, dan motivasi peserta training dalam mengikuti jalurnya kegiatan training. Orang akan belajar lebih baik manakala mereka memberi reaksi positif terhadap lingkungan belajar. Kepuasan peserta training dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi yang digunakan oleh instruktur, media pembelajaran yang tersedia, jadwal kegiatan, sampai menu dan penyajian konsumsi yang disediakan. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angka sehingga lebih mudah dan lebih efektif. Dalam menyusun instrumen untuk mengukur reaksi training, Kirkpatrick menyampaikan prinsip the ideal form provides the maximum amount of information and requires the minimum amount of time. Dengan demikian, instrumen yang disusun diharapkan mampu mengungkap informasi sebanyak mungkin, tetapi dalam pengisian instrumen tersebut diharapkan membutuhkan waktu sesedikit mungkin. Sedangkan mengenai jumlah item dalam instrumen, Center Partners merekomendasikan include no more than 15 until 25 questions designed to obtain good qualitative and quantitative data. Dengan jumlah item 12. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi belajar atau learning evaluation. Menurut Kirkpatrick, learning can be defined as the extent to which participants change attitude, improving knowledge, and/or increase skill as a result of attending the programs. Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, dan atau kenaikan keterampilan peserta setelah mengikuti program. Peserta training dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas program training, maka ketiga aspek tersebut perlu diukur. Tanpa adanya perubahan sikap dan peningkatan pengetahuan maupun perbaikan keterampilan pada peserta training, maka program dikatakan gagal. Penilaian evaluasi learning ini ada yang menyebut bahwa
penilaian hasil output belajar. Oleh karena itu, dalam pengukuran hasil belajar berarti penentuan satu atau lebih dari hal berikut. Yang pertama, ada pengetahuan apa yang telah dipelajari. Yang kedua, sikap apa yang telah berubah. Dan yang ketiga, keterampilan apa yang telah dikembangkan atau diperbaiki. Mengukur hasil belajar lebih sulit dan memakan waktu dibandingkan dengan mengukur reaksi. Mengukur reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif. Menurut Patrick, penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan a control group if practical, evaluate knowledge, skill, and for attitude both before and after the program, a performance test to measure skills. Dengan demikian, untuk menilai hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding, kelompok yang ikut pelatihan dan kelompok yang tidak ikut pelatihan. Diperbandingkan perkembangannya dalam periode waktu tertentu, sehingga dapat juga dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dengan post-test, tes tertulis maupun tes kinerja atau performance test. Selanjutnya ada evaluasi perilaku atau behavior evaluation. Evaluasi perilaku ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih bersifat internal. Sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta kembali ke tempat kerja. Apakah perubahan sikap yang telah terjadi setelah mengikuti training juga akan diimplementasikan setelah peserta kembali ke tempat kerja, sehingga penilaian tingkah laku ini lebih bersifat eksternal. Perubahan tingkah laku apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta mengikuti program training. Dengan kata lain, yang perlu dinilai adalah apakah peserta merasa senang setelah mengikuti training dan kembali ke tempat kerja, dan bagaimana peserta dapat mentransfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh selama training untuk diimplementasikan di tempat kerjanya. Karena dalam perubahan ini, yang dinilai adalah perubahan perilaku setelah kembali ke tempat kerja, maka evaluasi level 3 ini dapat disebut sebagai evaluasi outcomes dari kegiatan training. Melalui evaluasi outcomes lebih kompleks dan lebih sulit daripada evaluasi pada level 1 dan 2. Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan membandingkan perilaku kelompok kontrol dengan perilaku peserta training, atau dengan membandingkan perilaku sebelum dan setelah mengikuti training, maupun dengan mengadakan survei atau interview dengan pelatih, atasan, maupun bawahan serta peserta training setelah kembali ke tempat kerja. Selanjutnya, evaluasi hasil. Evaluasi hasil difokuskan pada hasil akhir yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Yang termaksud dalam kategori hasil akhir suatu program training adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turnover, dan kenaikan keuntungan. Beberapa program mempunyai tujuan untuk meningkatkan moral kerja maupun membangun teamwork yang lebih baik. Dengan kata lain, evaluasi terhadap dampak program. Dan tidak semua dampak dari sebuah program dapat diukur dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, evaluasi hasil lebih sulit dibandingkan dengan evaluasi sebelumnya. Untuk nilai hasil belajar dapat dilakukan dengan kelompok pembanding. Jadi, evaluasi hasil akhir dapat dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok peserta training. Kinerja sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, apakah ada peningkatan atau tidak. Evaluasi program model Kirkpatrick dapat digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran, namun perlu dilakukan modifikasi. Evaluasi model ini dapat dilakukan untuk program pembelajaran karena adanya kesamaan antara
program training khususnya in-house training program, dan program pembelajaran di kelas. Kesamaannya itu antara lain, satu, inti kegiatan sama, yaitu terjadinya proses belajar pada diri trainee maupun siswa. Yang kedua, aspek kegiatan belajar yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan kecakapan. Evaluasi model ini dalam bidang program pembelajaran perlu dikombinasikan karena adanya perbedaan karakteristik antara pembelajaran dalam training program dengan pembelajaran di sekolah. Nah, perbedaannya itu yaitu karakteristik peserta. Karakteristik peserta pada program training pada umumnya adalah orang yang sudah bekerja sehingga memungkinkan untuk memonitor serta mengevaluasi seberapa jauh trainee mampu dan mau mengaplikasikan perubahan sikap, peningkatan pengetahuan maupun perbaikan kecakapan yang diperoleh dalam training ke dalam dunia tempat kerja semula. Dalam istilah Kirkpatrick, behavior maupun outcome dapat dinilai dengan bekerja sama teman kerja, atasan atau pimpinan, atau karyawan yang telah mengikuti training. Begitu juga bagaimana dampak training bagi organisasi seperti kenaikan produksi, penurunan biaya, peningkatan keuntungan, dan sebagainya. Walaupun tidak semudah menilai kegiatan belajar, tapi masih memungkinkan untuk dinilai. Sedangkan bagi sekolah, penilaian terhadap outcome maupun impact kegiatan pembelajaran di kelas sulit untuk dilakukan di sekolah karena sulit untuk memonitor maupun menilai sejauh mana siswa mampu dan mau mengaplikasikan pengetahuan maupun kecakapan yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali ke masyarakat. Nah, yang kedua itu fokus aspek kegiatan belajar. Dalam kegiatan training, kegiatan belajar biasanya lebih difokuskan pada aspek vocational skill. Nah, sedangkan kegiatan pembelajaran di sekolah lebih banyak difokuskan pada aspek academic skill. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan evaluasi model Kirkpatrick. Dibandingkan dengan model-model evaluasi yang lain, model ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, model ini lebih komprehensif karena mencangkup hard skill dan juga soft skill. Yang kedua, objek evaluasi tidak hanya berasal dari hasil belajar semata, tetapi juga mencakup proses, output, maupun outcomes. Yang ketiga, model ini lebih mudah diterapkan untuk level kelas karena tidak terlalu banyak melibatkan pihak lain dalam proses evaluasi. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki oleh model ini, yang pertama, model ini kurang memperhatikan input karena sebagian besar keberhasilan output dalam proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh input. Yang kedua, untuk mengukur impact sulit dilakukan karena sulit dalam tolak ukur serta di luar jangkauan guru maupun sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila teman-teman Anda yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya.